Jenius Medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 2637-2639. Terakhir kali, Jericho Lee berlayar ke laut. Setelah mencari sebuah pulau, dia menyelesaikan tindakannya yang luar biasa dalam menerobos guru jiwa dari guru roh di daerah tak berpenghuni. Pada saat itu, dia langsung menarik Jiuxuan Tianlei dan menghancurkan seluruh pulau menjadi sampah. Saat itu, hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa kejadian kilat dan guntur itu disebabkan olehnya. Kali ini, budidaya Jericho Lee telah mencapai tahap keabadian yang tersebar, dan dia hanyalah sedikit keabadian yang tersebar. Dia memiliki harapan besar bahwa dalam terobosan ini, dia dapat secara langsung mempromosikan budidayanya ke alam abadi yang tersebar luas. Adapun fakta bahwa dia tidak pergi ke masa penyelamatan, dia sudah mempertimbangkan bahwa dia mungkin memiliki kesempatan lain untuk menerobos operasi eksplorasi darat rahasia 2 bulan kemudian. Terlebih lagi, setelah mengetahui tentang negeri dongeng, Jericho Lee kini sangat jelas bahwa setiap gerakannya telah menarik perhatian orang, dan jika gerakannya terlalu besar, saya khawatir akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Meskipun roh pedang Suanyuan memberitahunya bahwa bumi masih dalam keadaan sangat aman, meskipun orang-orang di negeri dongeng menatapnya, tidak ada cara untuk menemukan jalan menuju bumi, terutama perlindungan kekuatan bumi yang kuat. Namun Jericho Lee tidak pernah merasa bahwa hanya dengan perlindungan saja, dia benar-benar bisa membuat dunia aman. Yang terpenting adalah ketika kekuatan kuno mampu membawanya dari negeri dongeng ke dunia ini, sulit untuk menjamin bahwa beberapa orang di negeri dongeng itu bisa menyelinap ke bumi. Meskipun dia merasa bahwa dia mungkin terlalu khawatir, dia selalu berhati-hati dan mengatakan kepadanya bahwa perlu 10.000 tahun untuk berhati-hati. Oleh karena itu, dia berencana untuk tidak menonjolkan diri di masa depan. Lebih baik menyembunyikan nafasnya, agar terhindar dari perhatian sebagian orang. Kali ini, dia melakukan pertempuran besar di pulau itu. Berbeda dengan pertempuran sebelumnya, kali ini ia langsung melindungi seluruh pulau dari langit, sehingga meskipun guntur yang ditimbulkan saat perampokan, dari dunia luar, wilayah lautnya tenang dan termasuk wilayah yang tidak terdeteksi. Dengan cara ini, tidak hanya tidak akan menarik perhatian orang yang menginginkannya, bahkan jika mereka ingin menemukannya, mereka tidak akan menemukan wilayah laut tersebut, apalagi menemukannya. Itu aman. Setelah memastikan tidak ada masalah, ia mulai mempersiapkan terobosan formal. Ledakan. Awan gelap berkumpul dengan cepat, dan guntur yang menggelinding terbentuk. Kali ini tidak terkecuali. Guntur itu masih 9 guntur misterius, dan kekuatannya lebih kuat dari guntur sebelumnya. Di masa lalu, dia tidak mengerti mengapa dia bisa menarik guntur aneh seperti itu, tetapi orang lain tidak bisa. Sekarang dia mengerti, karena dia adalah roh bawaan dari kekacauan. Sebagai kehidupan tingkat tinggi yang lahir dari kekacauan, kekuatannya, jika ditemukan, secara alami berada di atas segalanya. Sekarang hanya 9 guntur misterius. Saya khawatir akan terjadi kekacauan guntur ketika saya menerobos masa perampokan. Chaos Tianlei, yang lebih maju dari Jiuxuan Tianlei, selalu menjadi petir eksklusif bagi makhluk chaos. Saat ini, Jericho Lee masih agak jauh dari tingkat kekacauan Tianlei, namun dia sangat dekat. Ledakan. Auranya membumbung tinggi, nafas membumbung tinggi, langsung menerobos belenggu Xiao Sanxian, dan bergegas ke tahap tengah Sanxian. Ini bukanlah akhir, nafas naik lagi, dan segera mencapai tingkat Sanxian yang agung. Tampaknya ini masih jauh dari akhir. Auranya terus melambung tinggi. Seperti yang telah dia lakukan sebelumnya, akan selalu ada kekuatan yang tidak konvensional. Sekarang bukan waktunya untuk menerobos keabadian yang sebenarnya. Pikiran Jericho Lee tergerak. Ketika dia hendak menekan nafasnya, dia tidak bisa memasuki negeri dongeng yang sebenarnya sampai pikirannya mencapai tingkat kultivasi tertentu. Nafasnya segera ditekan kembali ke alam keabadian yang agung, dan kemudian dia segera melepaskan jiwanya dan mulai menerima baptisan 9 hari Xuanlei. Bagi pejuang biasa, Tianlei tidak bisa dihindari karena dapat dengan mudah menghancurkan mereka, namun Jericho Lee berbeda. Dengan ranah jiwanya yang kuat, dia bisa menggunakan kekuatan Tianlei untuk dirinya sendiri. Dia bahkan bisa menggunakan kekuatan Tianlei untuk membuat jiwanya lebih kuat. Tarik napas dalam-dalam, ia akrab dengan jalan raya, gerakan kekuatan jiwa di lautan pengetahuan, biarkan terbang keluar dari tubuh, terkondensasi menjadi bentuk manusia. Kemudian jiwa itu terbang ke langit. Ledakan. Petir datang, dan dia berada dalam kondisi jiwa. Rasa sakit yang hebat menyapu seluruh tubuhnya, bahkan lebih hebat dari saat dia menerobos master jiwa. Namun, Jericho Lee sudah siap secara psikologis dan terbiasa. Ledakan. Satu demi satu, guntur turun. Dengan kekuatan guntur, jiwa Jericho Lee menjadi lebih kokoh dan kuat. Meski sangat menyakitkan, namun hasil panennya sepadan, tenaganya juga sangat besar. Guntur di langit sama dahsyatnya dengan amukan ombak dan air sungai. Saat ini, ratusan kilometer jauhnya di laut, tenang, sebuah kapal pesiar berlayar, dan perlengkapan kapal, namun tidak terdeteksi ratusan kilometer jauhnya dari badai.
Tidak ada cuaca abnormal yang terdeteksi di satelit meteorologi. Nampaknya kawasan ini telah hilang dari lautan, bahkan tidak ada lagi di dunia. Dalam susunan super besar, semuanya telah diubah untuk menutupi nasib. Badai petir dahsyat yang dibentuk oleh 9 guntur langit suan yang mengerikan sudah cukup untuk membuat orang kuat abadi manapun menjadi abu dengan mudah, dan bahkan orang kuat alam bulu Mahayana pun masuk. Saya khawatir itu juga akhir dari debu. Di sini, Jericho Lee membawa Tianlei dengan keras dan terus-menerus menerima baptisan Tianlei. Tidak cukup hanya menerima baptisan guntur. Aku harus menjadi lebih kuat. Jericho Lee sangat jelas bahwa jika hanya membiarkan Tianlei memurnikan jiwanya, meskipun itu dapat meningkatkan banyak kekuatan jiwanya, itu masih jauh dari cukup untuk membiarkannya. Dia memasuki cermin reinkarnasi. Sebuah ide gila melintas di benakku, matanya membeku, biarkan aku menelan semua guntur. Saat berikutnya, dia melakukan tindakan yang bisa dianggap bunuh diri, yaitu membiarkan kekuatan jiwa langsung menelan 9 guntur misterius, atau jenis yang tidak pernah jatuh, menelan semuanya. Kamu gila. Roh pedang Suanyuan melihat ke arahnya, langsung terkejut. Roh pedang Longkuan tersentak, kamu tahu, ini adalah 9 guntur langit mendalam. 9 guntur langit mendalam yang dihasilkan oleh prajurit dan 9 guntur langit mendalam yang dihasilkan oleh artefak adalah dua hal yang berbeda. Bahkan jika kamu adalah roh kekacauan, kamu tidak bisa mencari kematian seperti ini. Siapa bilang aku akan mati? Jericho Lee tidak tergerak, 9 langit mendalam guntur bagiku adalah tonik yang hebat. Mendengar ini, kedua roh itu terdiam. Roh pedang Cixiao berkata dengan rasa ingin tahu, kamu melahap 9 guntur langit yang mendalam, benarkah tidak ada masalah? Bab 2638, itu sifatnya. Sebelumnya, Jericho Lee telah menyempurnakan kekuatan Jiuxuan Tianlei, yang dia lakukan ketika dia menerobos Sanxian, tetapi dia tidak begitu gila pada saat itu, hanya menyerap sebagian dari kekuatan Tianlei. Seperti sekarang, tampaknya berani dan penuh petualangan menyerap semua kekuatan Tianlei, sehingga inspirasi pedang Suanyuan dapat dimengerti. Kamu dapat menyerap kekuatan guntur langit sama seperti kita menyerap kekuatan guntur langit ketika artefak itu lahir. Jelas bahwa kedua jenis guntur langit itu memiliki sifat yang sangat berbeda. Harus dikatakan bahwa itu layak dari roh bawaan kekacauan. Gumam roh pedang Cixiao, makhluk kacau memiliki ciri khas, yaitu kekuatan apapun dapat diserap. Segala sesuatu bermula dari kekacauan, dan segala sesuatu lahir dari kekacauan. Roh pedang Longkuan dan roh pedang Suanyuan juga memikirkan hal ini dan tidak dapat menahan perasaan, kekacauan adalah sumber dari semua jalan, dan justru karena itulah sumbernya maka sulit untuk dikendalikan. Cukup sulit bagi makhluk abadi di atas. Alam Tao memahami semacam hukum jalan agung. Pantas saja banyak orang di negeri dongeng ingin memurnikanmu. Makhluk kacau juga dibagi menjadi 3, 6, dan 9 kelas, namun betapapun rendahnya mereka, mereka semua mengendalikan kekuatan kekacauan. Seperti Jericho Lee, dia adalah roh bawaan keos tingkat tertinggi di antara makhluk keos, yang bahkan lebih populer. Karena siapa yang bisa mengendalikannya dan memurnikannya berarti di masa depan, tidak mengherankan jika dia akan menjadi Luo Jinxian yang agung dan yang abadi tertinggi di dunia abadi, dan dia juga akan menjadi yang paling kuat di Luo Jinxian yang agung dan yang agung. Dunia abadi. Jadi kamu tidak perlu khawatir tentang 9 guntur misterius ini. Ada baiknya aku memperbaikinya. Jericho Lee terlihat santai. Saat dia berbicara, jiwanya melahap 9 guntur misterius seperti lubang hitam raksasa. Semua guntur dilahap olehnya. Bum-bum. Tianlei mengaum, sepertinya menyadari kesulitan manusia ini, dan ingin mencabik-cabiknya dengan Tianlei yang lebih kuat. Namun, tidak peduli bagaimana guntur itu membelah, jiwa Jericho Lee tetap utuh. Sebaliknya, setelah guntur ditelannya, ibarat sapi yang masuk ke laut. Ledakan. Akhirnya, setelah menyerap kekuatan guntur yang tak terbatas, Jericho Lee merasakan kekuatan jiwanya meningkat pesat. Pada saat yang sama, dia akhirnya mulai menyentuh kertas jendela cermin reinkarnasi. Itu tidak mudah. Ketika saya menerobos periode Sanxian sebelumnya, saya menyerap begitu banyak kekuatan guntur di awan guntur sehingga saya tidak dapat menyentuh ambang cermin reinkarnasi. Sekarang kami telah menyerap begitu banyak kekuatan guntur sehingga kami dapat mencapai ambang batas tersebut. Titik. Tutut. Aku benar-benar tidak tahu seberapa kuat alam di atas alam Yuhua. Jericho Lee terus menyerap kekuatan guntur. Saya tidak tahu berapa hari kemudian, ketika guntur akhirnya perlahan menghilang, dia akhirnya melangkah ke cermin reinkarnasi. Ini sukses. Jericho Lee sangat bersemangat. Ia merasakan perubahan yang luar biasa pada jiwanya, bahkan samar-samar merasa bahwa dalam lingkup kekuatan jiwanya, seluruh kehidupan dan kematian manusia dapat ditentukan olehnya. Tentu saja, dia tahu betul bahwa cermin reinkarnasinya sangat mustahil untuk menilai hidup dan mati orang lain sesuka hati seperti Luo Jinxian yang agung dan yang abadi. Lagi pula, jika kekuatan pihak lain jauh melebihi dirinya, dia tidak bisa menahannya.
Namun, di alam yang sama, dia mungkin benar-benar memiliki kemampuan untuk dengan mudah mengambil nyawa orang lain dan mengendalikan hidup dan mati orang lain. Kultivasi juga telah berhasil menembus ranah Sanxian yang agung. Jericho Lee menghela nafas lega, dan wajahnya menunjukkan ekspresi bahagia. Setelah dimarahi oleh Tian Lei, pikirannya juga menjadi sangat kuat. Mungkin karena kekuatan jiwa yang tidak normal, pikirannya tidak begitu kuat. Merasakan kekuatan jiwanya, ia merasa sangat puas, dan ia pun menemukan bahwa jiwanya mengandung kekuatan baru. Apakah ini kekuatan 9 misteri guntur? Tidak, ini adalah kekuatan baru yang dikombinasikan dengan 36 keterampilan unik dan kekuatan guntur. Ini seperti kekuatan kekacauan. Kekacauan. Ini mengejutkannya, tapi di saat yang sama, dia merasa masuk akal. Dia adalah roh bawaan dari kekacauan, dan dia dilahirkan dengan kekuatan kekacauan. Dengan peningkatan berkelanjutan dari kultivasinya, kekuatan aslinya secara bertahap terlihat. Terlebih lagi, dengan kekuatannya sendiri, dia lebih yakin bahwa dia dapat sepenuhnya mengendalikan iblisnya sendiri, dan bahkan mengubah iblis menjadi kekuatannya sendiri. Terakhir kali dia menerobos master jiwa, dia menguasai kekuatan hukum tertentu. Namun terlihat jelas pada saat itu bahwa kekuatan hukum masih sangat sederhana, namun kini kekuatan hukum telah menjelma menjadi kekuatan kekacauan. Sekarang dia telah menguasai kekacauan, yang dapat mempercepat pemulihan kekuatannya. Jika suatu hari, dia menerobos alam berbulu, dia seharusnya bisa menggunakan kekuatan kekacauan untuk memiliki kecepatan terobosan yang lebih cepat dari sekarang, dan memiliki kekuatan untuk membunuh lawannya di beberapa level. Belakangan, Jericho Lee mengabdikan dirinya untuk mempelajari kekuatan kacau ini. Meskipun ini adalah kekuatannya sendiri, dia masih dalam kondisi kebangkitan yang belum sempurna. Dia harus belajar bagaimana menggunakan kekuatan kekacauan untuk mempersiapkan masa depan. Waktu berlalu dan dia berhasil. Bisa dikatakan tidak ada ketegangan. Jika aku menguasai kekuatan kekacauan, bahkan jika aku bertemu dengan yang kuat di Yuhuajing, aku tidak akan ketinggalan. Sinar kegembiraan muncul di mata Jericho Lee, dan segera menghilang. Peningkatan kekuatannya tentu saja menggembirakan, namun kekuatannya saat ini masih jauh dari kata mandiri. Anda tahu, lawannya adalah seluruh negeri dongeng. Kamu. Roh pedang Xuanyuan sekarang tampak sangat terkejut. Apa masalahnya? Jericho Lee terkejut. Aku merasakan kekuatan khusus darimu. Apakah ini jiwa cermin reinkarnasimu? Tidak, roh pedang Xuanyuan bingung. Jericho Lee tersenyum tetapi tidak berbicara. Apa yang dirasakan roh pedang Xuanyuan adalah kekuatannya yang kacau. Dikatakan bahwa makhluk kacau akan membangkitkan sedikit kekuatan aslinya jika mereka mencapai tahap keselamatan. Adapun situasimu. Roh pedang Xuanyuan tidak tahu bagaimana menjelaskannya sejenak. Anda tahu, Jericho Lee belum dalam masa keselamatan, tapi dia sudah membangkitkan sebagian dari kekuatan aslinya. Hal ini membuat inspirasi pedang Xuanyuan menjadi sangat aneh. Jericho Lee tertawa, jika kamu tidak mengerti, jangan pikirkan itu, karena kamu tidak dapat memahaminya. Terlebih lagi, aku dapat memberitahumu bahwa aku seharusnya bisa menempa alat abadi sekarang. Di atas artefak, itu adalah artefak abadi. Seperti namanya, itu adalah senjata yang digunakan oleh makhluk abadi, atau setidaknya senjata yang hanya bisa digunakan di negeri dongeng. Namun, dalam banyak kasus, negeri dongeng hanya berbeda dari alam dasar seperti alam bulu, dan ini ada hubungannya dengan kata abadi. Spesies abadi masih berada di dasar keberadaannya. Kebanyakan dari mereka tidak bisa mendapatkan alat abadi. Sangat bagus untuk menemukan artefak untuk digunakan. Bab 2639. Jika kita mengatakan bahwa sumber kekuatan senjata ajaib terletak pada kekuatan jalan. Sumber kekuatan Lingbao terletak pada Lingqi, langit dan bumi, serta kekuatan hukum. Kekuatan artefak berasal dari kekuatan langit dan bumi, yang juga bisa dikatakan sebagai harta karun langit dan bumi. Maka sumber kekuatan alat abadi terletak pada kekuatan kekacauan. Sebagai akar dari dunia tanpa batas, segala sesuatu dimulai dengan kekacauan, sehingga kekuatan kekacauan menjadi sumber kekuatan alat yang abadi. Namun, tidak mudah untuk menguasai kekuatan tersebut. Setidaknya hanya sedikit orang yang dapat memahami kekacauan, yaitu Raja Abadi dan Raja Abadi, yang hanya memata-matai kekuatan kekacauan. Hanya Daluo Jinxian, makhluk abadi tertinggi di negeri dongeng, yang benar-benar memahami kekuatan kekacauan. Adapun Jericho Lee, dia hanyalah budidaya dari Sanxian yang agung, tetapi dia dapat memahami kekuatan kekacauan yang dapat dipahami oleh Luo Jinxian yang agung. Kelihatannya tidak masuk akal, namun nyatanya masuk akal. Bagaimanapun, dia adalah roh bawaan yang lahir dalam kekacauan. Harus dikatakan bahwa tidak ada yang memahami kekuatan kekacauan lebih baik daripada makhluk kacau. Terlebih lagi, Jericho Lee adalah roh bawaan tingkat tertinggi pada makhluk kacau. Meskipun kekuatan kebangkitannya kurang dari 1/10 juta, keunggulan bawaannya tidak akan berubah. Bisakah kamu memalsukan peralatan abadi? Beberapa suara terkejut terdengar, dan kemudian mereka semua bertanya, apakah kamu serius?
Jericho Lee mengangkat tangannya, telapak tangannya melonjak dengan secercah udara abu-abu, udara berputar-putar, tampak tidak berarti, yang mengandung kekuatan jantung berdebar. Meskipun aku hanya bisa mengerahkan sedikit kekuatan kekacauan dengan kemampuanku saat ini, bahkan kekuatan sekecil itu sudah cukup bagi makhluk abadi untuk bersusah payah memahaminya. Sumber kekuatan alat abadi adalah kekuatan kekacauan. Meskipun aku masih tidak tahu ada berapa tingkatan, saya menyimpulkan bahwa tingkatan peralatan abadi harus ditentukan berdasarkan bentuk kekuatan kacau, tapi bagaimanapun, dengan kekuatan kekacauan, sudah menjadi kenyataan bahwa saya ingin membangun alat abadi. Mencium ucapannya, beberapa roh pelaksana semuanya menghela nafas, segera semua mengerti dengan jelas. Tidak heran mereka mencoba segala cara untuk membawamu dari dunia itu. Meskipun roh kekacauan bawaan pada awalnya sangat lemah, sungguh mengerikan untuk tumbuh dewasa. Roh pedang Xuan Yuan tidak bisa menahan perasaannya. Tahukah Anda, alam Jericho Lee saat ini hanyalah negeri dongeng, bahkan bukan negeri dongeng sungguhan. Di negeri dongeng, orang kuat yang benar-benar bisa memiliki pijakan setidaknya harus berada di alam eklosi, dan alam eklosi hanya ada di level paling bawah. Jericho Lee, bagaimanapun, hanya tersebar di negeri dongeng, memahami kekuatan kekacauan yang dapat dipahami oleh Raja Abadi. Jika dia bisa mengimbangi prestasinya, dia akan menjadi Raja Abadi sekarang. Jika dia bisa menguasai lebih banyak kekuatan kekacauan, dia akan menjadi Luo Jinxian yang hebat dan makhluk abadi tertinggi di negeri dongeng. Tutut, Yuan Tiangang, mereka pikir itulah yang mereka harapkan. Itu sebabnya mereka bersusah payah. Tidak heran jika semua orang di negeri dongeng ingin berburu makhluk yang kacau. Jika kamu menangkapnya secara acak dan memanfaatkannya dengan baik, kamu akan mendapatkan tiket ke ranah Da Luo Jinxian. Itu masih merupakan kepastian. Pedang Longkuan sungguh luar biasa. Roh pedang Cik Xiao terdiam sesaat, selama kejahatannya tidak lepas kendali. Jika kamu ingin aku mengatakan tidak, kata roh pedang Longkuan dengan nada yang sangat tegas, meskipun aku tidak berada di tangannya untuk waktu yang lama, aku mengamati bahwa dia sangat berhati-hati setiap kali dia melakukan sesuatu, dan dia merencanakan semua aspek sebelumnya dan mempertimbangkannya dengan sangat hati-hati. Saya pikir dia seharusnya sudah memiliki cara untuk menahan iblisnya, dan bahkan saya memiliki tebakan yang berani bahwa dia mungkin berencana untuk mengubah iblisnya menjadi bagian dari kekuatannya. Apa? Roh pedang Cik Xiao terkejut. Itu terlalu berisiko. Tidak ada resiko. Karena aku tahu asal-usulku, aku tidak akan membiarkan diriku lepas kendali. Selain itu, dengan kemampuanku sekarang, aku tidak akan menunggu sampai suatu hari ketika iblisku lepas kendali untuk mengambil tindakan. Meskipun kata-kata Jericho Lee tidak secara langsung mengakui kata-kata pedang Longkuan, kata-kata itu juga menyampaikan semacam makna. Dia tidak hanya bermaksud mengubah iblisnya menjadi bagian dari kekuatannya yang tersedia, tetapi juga memiliki rencana terperinci. Dengar, apakah aku benar? Roh pedang Longkuan, sambil tersenyum, dialah yang disimpulkan oleh Li Xuanwu yang paling cocok untuk roh bawaan kekacauan, dan juga orang yang paling mungkin menyelamatkan dunia. Murid tertua Yuan Tiangang tidak bisa membuat sebuah kesalahan dalam hal ini. Yah, roh pedang Cik Xiao harus mengakui bahwa dia ada benarnya, jadi dia bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Jericho Lee berkata, tidak ada gunanya mengatakannya, dan aku percaya bahwa sampai saat ini, seseorang harus menatapku dari belakang. Mengapa aku tidak memanfaatkannya? Selama itu faktor yang menurutnya bisa dimanfaatkan, dia tidak akan melepaskannya. Di matanya, setan dan pikiran baik adalah faktor yang bisa digunakan. Semula kebaikan dan kejahatan murni berdasarkan pada dirinya sendiri. Selama dia bisa berpegang pada intinya, bagaimana dia bisa menggunakan kekuatan iblis? Ada banyak makhluk kacau dengan setan. Tentu saja kebanyakan dari mereka ditelan oleh setan, dan akhirnya dibunuh. Tapi ada juga yang sukses, tidak hanya menahan setan, tapi juga menjadi makhluk yang sangat kuat. Apakah kamu sedang diawasi? Roh pedang Cik Xiao tertegun sejenak, apa maksudmu? Jericho Lee tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa. Roh pedang Longkuan juga tidak mengerti. Dia bertanya kepada roh pedang Xuan Yuan, kamu adalah yang pertama dari 10 pedang terkenal, dan kamu adalah satu-satunya yang pernah memasuki negeri dongeng. Kamu memiliki informasi paling banyak. Tahukah kamu siapa yang menonton? Roh pedang Xuan Yuan berpikir sejenak, saya tidak yakin tentang itu. Memang benar saya telah memasuki negeri dongeng, tetapi saya pergi bersama Kaisar Xuan Yuan pada tahun-tahun itu, dan saya tidak tinggal lama. Sebagian besar yang saya lihat dan mendengar datang darinya. Faktanya, ada banyak kekuatan di negeri dongeng. Mereka mencari dunia kecil tingkat rendah di mana-mana, tidak hanya untuk mengekstraksi kekuatan kacau dunia kecil untuk digunakan sendiri, tetapi juga untuk memperluas kekuatan mereka sendiri. Alasan mengapa bumi aman dan sehat, berkat Kaisar Kuning Xuan Yuan, mereka menutupi mana-mana untuk mencegah mereka yang menemukan dunia. Tapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa akan ada ikan yang lolos dari jaring. Apakah kamu maksudnya orang-orang di negeri dongeng mungkin sudah lama menemukan dunia, atau bahkan mengirim orang untuk menyerang dunia?
Roh pedang Longkuan dan roh pedang Cixiao terkejut. Roh pedang Suanyuan memberikan jawaban yang sangat samar, saya masih tidak yakin tentang hal itu sampai sekarang. Faktanya, orang-orang dari negeri dongeng dapat membedakan dengan sangat baik, karena dibandingkan dengan orang-orang di dunia ini, orang-orang kuat di atas negeri dongeng akan memiliki bau kekacauan yang sangat mudah dibedakan. Sedangkan bagi orang-orang di atas alam Yuhua, akan ada semacam pesona abadi. Setelah orang-orang di dunia kecil terbang ke negeri dongeng, mereka akan diubah oleh aturan negeri dongeng, dan nafas Taoisme dan Dharma mereka akan berubah sampai batas tertentu, sehingga mudah untuk membedakannya. Sebelumnya, saya memang menemukan sesuatu yang mencurigakan.